dari kelompok 13 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya sendiri, Fatin Fitani, dan saya Nur Latifah. Selamat menyaksikan. Yeay. Jika seorang prajurit mengangkat kaki dari ranjau, maka detonator akan aktif dan meledak. Lalu, bagaimana cara menyelamatkannya? Rekannya dengan hati-hati merangkak ke arahnya, melintasi ladang ranjau. Ia mengikatkan tali ke pinggang kemudian menarik dengan cepat sehingga menjauh dari ledakan ranjau tersebut. Nah, yang pertama ada pengertian manajemen keuangan internasional, fungsi dan pentingnya dalam perdagangan secara global. Untuk pengertiannya, manajemen keuangan internasional atau MKI ini merupakan pengelolaan keuangan perusahaan yang beroperasi di lebih dari satu negara dengan tujuan memaksimalkan nilai perusahaan. Berbeda dari manajemen keuangan domestik, MKI ini melibatkan berbagai mata uang, sistem hukum, perpajakan, serta risiko ekonomi dan politik global. MKI juga mencangkup keputusan investasi, pendanaan, dan kewajiban dividen dalam lingkungan bisnis internasional yang dinamis. Yang kedua, pentingnya MKI. Nah, MKI ini berperan penting dalam mendukung perdagangan global dengan memfasilitasi transaksi lintas negara, mengelola risiko nilai tukar, serta membuka akses ke sumber modal internasional. Selain itu, MKI juga perusahaan mendiversifikasi risiko, meningkatkan efisiensi pasar, dan memanfaatkan peluang investasi di berbagai negara. Dan yang ketiga, ada fungsi MKI di perusahaan multinasional. Dalam perusahaan multinasional, MKI mencangkup dua fungsi utama. Yang pertama, keputusan pembiayaan dan keputusan investasi. Keputusan pembiayaan dia berfokus pada penentuan sumber dana yang efisien, sedangkan keputusan investasi bertujuan mengalokasikan dana untuk memaksimalkan keuntungan. Dengan demikian, MKI ini membantu perusahaan mengelola dana lintas negara secara efektif dan menghadapi risiko global secara strategis. Pembahasan yang kedua atau B, ada perbedaan antara manajemen keuangan domestik dan manajemen keuangan internasional. Manajemen keuangan domestik berfokus pada pengelolaan keuangan dalam satu negara dengan sistem ekonomi, hukum, dan mata uang yang sama, sehingga risikonya lebih sederhana. Sementara itu, manajemen keuangan internasional mencangkup kegiatan keuangan lintas negara yang lebih kompleks karena melibatkan berbagai mata uang, peraturan, serta risiko ekonomi dan politik global. Perbedaan utama antara keduanya. Yang pertama, ruang lingkup operasi. Domestik terbatas pada satu negara, sedangkan internasional melibatkan banyak negara dengan kondisi ekonomi dan kebijakan yang berbeda. Yang kedua, ada risiko yang dihadapi. Pada domestik, menghadapi risiko inflasi dan suku bunga. Sementara di internasional, menambahkan risiko nilai tukar, politik, dan transfer dana. Yang ketiga, penggunaan mata uang. Domestik memakai satu mata uang, sedangkan internasional melibatkan banyak mata uang yang nilai fluktuatif. Yang keempat, ada regulasi dan lingkungan hukum. Domestik mengikuti satu sistem hukum, sedangkan internasional harus menyesuaikan dengan aturan di berbagai negara. 5. Sumber pendanaan. Di domestik dari pasar lokal, sedangkan internasional memiliki akses ke pasar
modal global. Dan yang keenam, ada faktor budaya dan praktik bisnis. Domestik lebih homogen, sedangkan internasional harus menyesuaikan perbedaan budaya dan praktis bisnis antar negara. Jadi, manajemen keuangan internasional menurut strategis yang lebih fleksibel dan terintegrasi untuk mengelola risiko sekaligus memanfaatkan pasar global. Oke, next pembahasan di sini saya akan membahas tentang materi yang ketiga dan keempat. Materi yang ketiga yaitu bagaimana sih pengelolaan perusahaan multinasional dalam mengelola resiko yang timbul akibat fluktuasi valuta asing atau foreign exchange risk dalam kegiatan keuangan internasional. Jadi nih teman-teman, perusahaan multinasional atau MNC itu beroperasi di berbagai negara dan berhadapan dengan fluktuasi nilai tukar mata uang asing yang dapat mempengaruhi laba, arus kas, dan nilai perusahaan. Oleh karena itu, manajemen resiko valuta asing menjadi hal penting dalam menjaga stabilitas keuangan internasional. Nah, di sini kami juga membagi beberapa jenis ya teman-teman. Yang pertama ada yang namanya jenis resiko valuta asing. Nah, resiko valuta asing ini juga ada lagi nih macamnya. Yang pertama bagian A yaitu resiko transaksi. Biasanya ini tuh terjadi atau timbul akibat perubahan kurs antara waktu perjanjian dan pembayaran transaksi dalam mata uang asing. Lalu yang bagian B ada resiko translasi. Nah, biasanya resiko ini tuh terjadi saat laporan keuangan anak perusahaan luar negeri dikonversi ke mata uang induk untuk pelaporan konsolidasi. Lalu yang bagian C ada resiko ekonomi. Nah, resiko ekonomi ini juga kayak berdampak jangka panjang terhadap daya asing, harga produk, dan posisi pasar akibat perubahan nilai tukar. Lalu jenis yang kedua yaitu strategi pengelolaan resiko. Ini juga ada lagi ya teman-teman pembagiannya. Yang bagian A ada hedging. Hedging ini tuh melindungi nilai transaksi menggunakan instrumen derivatif seperti forward, futures, ada option dan swap. Terus yang bagian B ada netting dan matching. Nah, di dalam netting dan matching ini tuh mengompensasikan piutang dan utang dalam berbagai mata uang atau menyamakan arus kas masuk dan keluar dalam mata uang yang sama. Lalu yang bagian C ada leading dan lagging. Nah, di dalam ini tuh mengatur waktu pembayaran atau penerimaan berdasarkan prediksi perubahan kurs. Lalu yang bagian D ada diversifikasi. Nah, di dalam ini itu menyebar sumber pendapatan, biaya, dan lokasi operasi di berbagai negara untuk mengurangi ketergantungan pada satu mata uang. Lalu yang ketiga itu ada evaluasi dan pengawasan. Biasanya di dalam sini itu manajemen resiko valuta asing memerlukan pemantauan. Jadi yang kayak yang nakal-nakal atau yang mucil-mucil itu bisa nih teman-teman dipantau ya secara rutin. Terus kebijakan resiko yang jelas juga. Terus adanya evaluasi terus-menerus. Jadi ini tuh kayak terjaga dan aman gitu, serta keterlibatan divisi keuangan dan treasury dalam pengambilan keputusan. Dengan strategi yang tepat, perusahaan multinasional dapat meminimalkan dampak negatif fluktuasi kurs dan menjaga stabilitas keuangannya dalam kegiatan bisnis global. Oke, next bagian yang keempat. Di sini materinya yaitu strategi dan instrumen yang dapat digunakan untuk melindungi perusahaan dari resiko nilai tukar mata uang asing. Jadi teman-teman semuanya, dalam bisnis internasional itu fluktuasi nilai tukar dapat mempengaruhi beberapa nih. Ada mempengaruhi aset, kewajiban, serta laba perusahaan. Nah, oleh karena itu diperlukan banget yang namanya strategi atau instrumen. Untuk apa? Untuk melindungi nilai atau hedging dan meminimalkan dampak negatif dari perubahan kurs.
Di bagian D ini juga ada beberapa macam atau jenisnya ya teman-teman, sama seperti yang bagian C tadi. Jadi untuk yang pertama, di dalam ini tuh ada yang namanya strategi lindung nilai atau hedging strategi. Nah, hedging strategi ini juga dibagi beberapa jenis lagi, ada A, B, C, dan D. Kita bahas satu persatu ya teman-teman. Jadi yang bagian A itu ada yang namanya natural hedging. Di dalam natural hedging itu fungsinya untuk menyeimbangkan pendapatan dan pengeluaran dalam mata uang yang sama tanpa instrumen keuangan tambahan. Lalu yang bagian B ada contractual hedging. Di dalam sini tuh menggunakan kontrak derivatif seperti forward, futures, option atau swap untuk mengunci nilai tukar. Lalu yang bagian C ada operational hedging. Nah, di dalam operational hedging ini tuh menyesuaikan nih operasi bisnis seperti kayak membuka cabang di negara tujuan ekspor atau menggunakan tenaga kerja lokal untuk mengurangi paparan kurs. Lalu yang bagian D itu ada financial hedging. Di dalam sini tuh mengelola resiko nilai tukar melalui instrumen keuangan guna menjaga kestabilitas arus kas dan nilai aset. Lalu jenis yang kedua yaitu instrumen lindung nilai. Nah, sama nih kayak yang bagian pertama, itu ada beberapa macamnya lagi ya, dibagi beberapa macam lagi. Yang bagian A ada yang namanya forward contract. Di dalam sini tuh tertulis perjanjian membeli atau menjual mata uang pada kurs tetap di masa depan untuk kepastian nilai transaksi. Lalu yang bagian B itu ada futures contract. Itu di dalamnya ada kontrak standar di bursa yang memiliki likuiditas dan transparansi lebih tinggi dibanding forward. Lalu yang ketiga, yang bagian C itu ada currency options. Itu di dalamnya memberikan hak bukan kewajiban untuk membeli atau menjual mata uang pada kurs tertentu dengan fleksibilitas penggunaan. Lalu yang bagian D ada currency swap. Itu di dalamnya pertukaran pokok dan bunga antar mata uang untuk melindungi kewajiban jangka panjang. Lalu yang bagian E ada money market hedge. Itu memanfaatkan pinjaman atau investasi di pasar uang untuk menyeimbangkan exposure cost. Lalu yang bagian terakhir itu ada pertimbangan pemilihan strategi. Nah, di dalam sini tuh teman-teman, perusahaan itu perlu nih yang namanya mempertimbangkan tingkat nilai resiko kurs, biaya lindung nilai, terus kebijakan manajemen resiko juga, sama kondisi pasar valuta asing, serta kesesuaian waktu lindung nilai dengan arus kas aktual.